Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pelajaran yang tadi. Mungkin kalian di masa pandemi ini cuman dikasih tugas aja sama guru ya. Bapak mau menjelaskan supaya kalian tidak lupa gitu ya. Bapak mau mengulas, nah tadi kan ada ulasan. Nah sekarang di sini tuh Bapak mau mengulas supaya kalian gak lupa pelajaran-pelajaran yang dulu gitu ya. Semoga bermanfaat. Yang pertama, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang diutusnya, tentang iman kepada Rasul. Sebelum itu Bapak mau tanya dulu, iman kepada Rasul itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yang tahu nggak? Saya lupa lagi. Coba rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Kedua, iman kepada Malaikat Allah. dihafalkan nanti di rumah ya rukun iman. Kayak nanti kalau semisalnya rukun iman gak hafal, lu ditanya pas ke maut teh, pastinya rukun Islam dan rukun iman. Ya. Kalau maut ditanya, jadi kudu hafal teh ya. Persiapkan. Apa berarti tentang rukun iman ya? Iman kepada Rasul. Nah, iman kepada Rasul itu tadi yang pertama yang dapat kita ambil adalah merupakan rukun iman yang keempat. Kemudian selanjutnya ada syarat nih. Ya, kalau mau menjadi Rasul itu ada syaratnya. Jadi kalau orang yang disebut Rasul itu yang seperti apa sih? Soalnya ada Nabi, ada Rasul. Rasul sama Nabi itu beda loh. Nabi sama Rasul itu beda. Ada Nabi, ada Rasul. Ada yang tahu enggak pengertian Nabi itu apa, pengertian Rasul itu apa? Nih, dengarkan ya, dicatat boleh, tapi dicatat di kepala itu lebih bagus. Nabi itu adalah seorang laki-laki nih. Kita ambil apa ya? Kita ambil ininya. Syaratnya yang pertama, kalau mau menjadi nabi itu harus laki-laki. Jadi kalau kalian perempuan itu nggak bisa loh jadinya bisa jadi nabi. Berarti nabi itu nggak ada yang perempuan. Jadi nanti kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, praktek aww, ya, ayo kan ke di mananya? Di Sumatera tuh ada ya yang nabi itu perempuan yang punya kerajaan ubur-ubur gitu. Ya. Wah, kalian nggak bakal baca berita saya. Nah, syarat pertamanya itu harus laki-laki kalau nabi itu, berarti nggak ada nabi yang perempuan. Nah, jumhur ulama itu berpendapat bahwa semuanya nabi itu adalah laki-laki. Kemudian yang selanjutnya adalah laki-laki yang diturunkan wahyu oleh Allah, yang dikasih wahyu oleh Allah. Yang dikasih wahyu ya, lain wahyu nu itu, jangan kira lainnya. Yang diberi wahyu. Aduh, bisa itu bisa. Tulisan goreng apa? Yang diberi wahyu, udah itulah intinya. Yang diberi wahyu, Pak, kan ibunya Nabi Isa siapa namanya? Tahu gak? Ibunya Nabi Isa. Maryam. Siapa? Siti Maryam. Nah, Siti Maryam itu sebenarnya adalah satu-satunya perempuan. Jadi nih, perempuan kalian jangan insecure ya. Karena Nabi juga mengistimewakan perempuan. Saking istimewanya perempuan, ada satu perempuan yang bukan Nabi. Kan tadi kalau Nabi syaratnya harus laki. Yang bukan Nabi, tapi dia dikasih wahyu. Nah, Siti Maryam itu dikasih wahyu apa namanya?
kitab Zabur. Bukan kitab Zabur. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa teh kitab apa? Nah, kitab Taurat ya. Nah, sebelum kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Isa, mereka itu sebelum ada kitab Taurat itu membahas dulu kitab Zabur. Ya. Nah, jadi di dalam kitab Zabur itu ada sebagian yang diberikan kepada Nabi Daud. Nah, terus di bawahnya itu ada yang dikasih sama kepada Siti Maryam juga. Nah, jadi itu satu-satunya perempuan yang dikasih wahyu. Tapi karena Siti Maryam itu bukan laki-laki, jadi jumhur ulama berpendapat bahwa Siti Maryam itu bukan nabi. Terus selanjutnya yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Nah, kalau nabi itu syaratnya harus untuk dirinya sendiri. Jadi kalau Allah ngasih wahyu kepada kita itu ya udah untuk kita aja. Misalnya kata Allah teh diturunkan siapa sih ini teh Moza, kata Allah teh dikasih wahyu Moza sholatnya 5 waktu gitu ya. Nah udah si Moza aja yang tahu gitu. Kalau nabi mah jadi nggak disebarkan, si Moza nggak ngasih tahu ke si Suci ge tenana. Jadi lamun si Moza teh cek Allah teh Moza dikasih wahyu suruh sholat 5 waktu. Udah be sholat sendiri si Moza teh gitu, nggak ngabejaan kak si Suci aku kemarin dapat wahyu loh dari Allah suruh sholat 5 waktu, enggak gitu ya. Tapi kalau untuk sendiri itu namanya nabi. Nah sekarang selanjutnya adalah rasul. Nah yang membedakan antara nabi dan rasul itu adalah yang tadi, kalau laki-laki sama, yang diberi wahyu sama. Nah kalau rasul itu diberikan wahyu oleh Allah tetapi disuruh untuk menyebarkannya kepada umatnya gitu. Jadi punya umat, punya pengikut, disuruh dibagikan gitu. Bapak misalnya ada Nabi Muhammad ya dapat wahyu dari Allah, kan Nabi Muhammad itu rasul. Nabi Muhammad itu wajib ngasih tahu yang dikabarkan oleh Allah itu kepada umatnya. Kasih herti disuruh sholat ecek saha lencek Allah, tapi ecek rasul dikasih tahu nanya, tapi itu adalah perintah Allah kan, nggak langsung ke si nggak langsung ke si dedenya. Itu salah herti ya gitu ya. Terus kalau mau menjadi nabi dan menjadi rasul itu juga harus mempunyai 4 sifat ini. Ada tuh di LKS 4 sifat yang wajib, sifat wajib yang wajib dimiliki oleh nabi dan rasul. Yang pertama apa? Yang pertama sifat wajib bagi rasul. Kamu tak apa balik di KSD. Jadi sidik 2 amanah 3 tabligh 4 atau hasidat apa teman. Sidik itu artinya apa? Artinya benar atau jujur. Jadi kalau nabi itu, kalau rasul itu sama sekali tidak pernah berbohong. Jadi mau mungkin ya lama nabi dikasih Allah Rasulullah kasih tahu ke umatmu sholatnya 5 waktu gitu ya. Beja Nabi Muhammad itu kasih anggun besok sholat ya ada 7 waktu. Itu 7 waktu kan ku Allah di sana 5 waktunya. Tapi kasih anggun bilang, anggun sholatnya besok 7 waktu ya, nu 2 na bonus. Pas kasih anggun ke sholat tapi bohong gitu. Enggak ya, enggak kayak gitu. Mungkin kalau Rasul tuh yang pertama berarti harus mempunyai sifat benar atau jujur, jadi nggak mungkin bohong. Jadi lawannya sifat sidik itu apa? Lawannya sifat sidik? Nah, berbohong teh naon? Berarti kidib ya. Kidib. Ada tuh di halaman 3, coba. Ini kelas berapa guys? Kelas 8. Ada yang kelas 8? Pakai saya yang ini? Ada nggak? Nggak ada ya? Wah, sumber tidak terpercaya. Kelas 8 semester 2 kan? Nah, untuk
Untuk selanjutnya itu sifat wajibnya adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Intinya Rasul itu harus dapat dipercaya untuk menyampaikan seluruh yang dikasih Allah, enggak dikurangi, enggak ditambahin. Jadi lamun cak Allah sholat 5, kudu 5. Lamun cak Allah puasa kudu sabulan, kebeneng aku capek nih gitu kan, lelah gitu. Akhirnya apa namanya? Jadi dikurangin 15 hari aja puasanya gitu. Biar saya juga enggak ikut lelah gitu. Kata Rasulullah enggak mungkin. Jadi kata Allah suruhnya 30 hari, harus dikasih ke umatnya juga 30 hari. Selanjutnya adalah tabligh, artinya menyampaikan. Nggak boleh tuh dipendam sendiri. Kalau udah dikasih sama Allah, nggak boleh tidak disampaikan kepada umatnya, harus disampaikan. Yang selanjutnya adalah fatonah. Mau mungkin Nabi hiji kali hiji baget apal. Namun ayah Nabi hiji kali hiji apal, berarti bukan Nabi, bukan Rasul. Soalnya harus fatonah, harus cerdas. Saking cerdasnya Nabi dan Rasul itu ada beberapa kisah yang menunjukkan tentang kecerdasan dari seorang Nabi dan Rasul. Contohnya kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah ditanya sama Raja Namrudnya. Ketika ditanya tentang siapa yang menghancurkan Nabi Ibrahim kan menghancurkan berhala ya, yang gede-gede dihancurkan sama Nabi Ibrahim. Terus ditanya sih sama Raja Namrud, "Hai Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala ini, yang besar ini?" Gitu. Nabi Ibrahim ngejawabnya gimana? "Bukan saya, tapi yang menghancurkan yang besar itu." Kalau bahasa kita disebutnya bukan saya, berarti itu bohong apa enggak? Kan yang menghancurkan Nabi Ibrahim nih. Ya. Ini ada berhala dihancurkan sama Nabi Ibrahim. Pas ditanya, Nabi Ibrahim itu dihancurkan sama siapa? Bukan sama saya, tapi sama yang gede itu. Berarti bohong apa benar? Nah, berarti Nabi Ibrahim bohong apa benar? Nah, lamun cek bahasa kita mah itu bohong kan? Tapi saking cerdasnya, berarti kalau bohong kan tadi nggak boleh berbohong nih. Ya, wajib sidik nih. Ya, setiap Nabi dan Rasul itu wajib sidik nih. Berarti Nabi Ibrahim Nabi bukan kalau bohong. Sesat bukan jeneng. Nabi itu. Nah, tapi karena Nabi Ibrahim itu pintar, dia berbohongnya itu nggak kelihatan. Ngerti? Dia jujur, tapi kalau kata orang awam mah itu bohong. Tapi padahal dia jujur. Jadi gini loh. Nabi Ibrahim itu ada apa namanya? Ada patung besar dihancurkan ku Nabi Ibrahim. Ya. Si kampakna itu dikalungkeun dina badan berhala anu paling gede. Pas ditanya Nabi Ibrahim, "Siapa yang menghancurkan berhala yang kecil-kecil ini?" "Tuh dia yang gede," gitu. Maksudnya mah itu anu gede mah iya menghancurkan mah tuh kita anak teh. Saking cerdasnya Nabi Ibrahim, jadi tuh yang menghancurkan. Yang ini berarti yang menghancurkan siapa? Nabi Ibrahim. Tuh yang gede. Itu yang gede maksudnya. Yang menghancurkan mah yang ini, tapi yang paling gede yang itu, ngerti? Nah, gitu. Saking cerdasnya Nabi Ibrahim. Kalau kata orang-orang mah, "Wah, kamu bohong," gitu kan. Kata Raja Namrud, "Masa patung yang diem aja bisa ngancurin yang kecil?" Nah, dari situ saking cerdasnya Nabi Ibrahim dibalikkan kata-katanya. Kalau tahu patung itu enggak bisa apa-apa, menghancurkan yang kecil aja enggak bisa, kenapa disembah? Wah, itu saking cerdasnya Nabi Ibrahim. Keren ya. Ya. Itu sedikit penjelasan dari Bapak tentang iman kepada Allah. Jadi kita harus meyakini bahwa iman kepada Rasulullah. Kita harus yakin bahwa Rasulullah itu ada, yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin bahwa Rasul itu mempunyai empat sifat wajib. Yang pertama sidik, yang kedua tabligh, yang ketiga amanah, yang keempat ya. Sekian, diakhiri wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.